Piala Presiden terburuk sepanjang sejarah, Erick Thohir mundur jadi ketua. Inilah sosok penggantinya. Sebuah keputusan penting diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir di hadapan publik sepak bola nasional. Dalam sambutannya saat menghadiri Festival Sepak Bola Putri di Kudus, Erick menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Komite Wasit PSSI. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Erick menyebut bahwa dirinya menerima teguran dari FIFA terkait praktik rangkap jabatan yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola organisasi yang baik. Sebagai Ketua Umum PSSI, merangkap pula sebagai Ketua Komite Wasit dianggap melanggar nilai-nilai independensi dalam pengawasan wasit. Saya harus lepas jabatan Ketua Komite Wasit. Kita sudah diberi teguran dari FIFA, ujar Erick. Namun Erick tidak hanya menyampaikan pengunduran dirinya, ia juga langsung mengumumkan sosok yang akan mengisi posisi strategis tersebut ke depan. Adalah Yoshimi Ogawa, pria asal Jepang yang selama ini menjabat sebagai wakil ketua komite wasit yang akan naik menggantikan posisi Erick. Ogawa bukan orang asing di lingkaran wasit Indonesia. Ia sudah 1 musim penuh mendampingi proses pembinaan dan pengawasan perwasitan di tanah air. Meski sempat mengalami kesulitan di awal karena belum memahami peta persepakbolaan Indonesia, Ogawa dinilai sudah mulai beradaptasi dan memiliki rekam jejak kuat dalam dunia perwasitan Asia. Erick pun menyampaikan keyakinannya terhadap Ogawa. Kini dengan penunjukan Ogawa diharapkan ada peningkatan signifikan dalam kualitas perwasitan Indonesia, khususnya di kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Erick meyakini bahwa kehadiran figur asing yang profesional dan bebas dari konflik kepentingan akan membantu menciptakan atmosfer kompetisi yang lebih adil dan kredibel. Tahun 2025, sepak bola Indonesia kembali menggelar sebuah tradisi rutin bernama Piala Presiden, sebuah turnamen pramusim yang sejak awal kehadirannya digadang-gadang sebagai panggung pemanasan klub-klub elit sebelum kompetisi sesungguhnya bergulir. Biasanya ajang ini jadi tempat menakar kesiapan tim, adu taktik antar pelatih, serta kesempatan unjuk gigi bagi pemain muda. Alih-alih membanggakan, Piala Presiden 2025 berubah menjadi bahan olok-olok nasional, bahkan internasional. Media asing menyindir, fans lokal mencaci, dan netizen tak habis pikir bagaimana turnamen sebesar ini bisa dikelola seburuk itu. Bukannya membawa harum nama bangsa, turnamen ini malah membuka borok sistemik yang selama ini ditutupi rapat-rapat. Mulai dari kesalahan saat menyanyikan lagu kebangsaan hingga banjir di final akibat drainase stadion yang buruk. Dari mati lampu di tengah laga internasional sampai seremonial piala yang dipenuhi pejabat cari panggung. Rasanya seperti menonton tragedi yang dikemas dalam kemasan turnamen resmi. Dan parahnya semua itu ditonton oleh jutaan mata dari dalam dan luar negeri. Turnamen ini seharusnya menjadi pesta, tapi kenyataannya ini lebih mirip mimpi buruk yang ditonton live di depan publik. Pembukaan yang bikin malu bangsa. Hari pembukaan Piala Presiden 2025 seharusnya menjadi momen yang membanggakan. Suasana megah di stadion, sorotan kamera televisi nasional, dan ribuan pasang mata yang menanti suguhan akbar pembuka turnamen. Tapi semuanya berubah jadi anti klimaks dalam sekejap ketika satu kesalahan fatal terjadi pada momen paling sakral. Pengumandangan lagu Indonesia Raya. Awalnya berjalan lancar dan seluruh penonton berdiri dengan hormat. Namun saat tiba di bagian akhir lagu, terdengarlah lirik yang keliru. Yang seharusnya berbunyi Indonesia Bersatu justru dilantunkan menjadi Indonesia Merdeka. Kesalahan kecil? Tidak, itu kesalahan besar. Karena itu bukan sekedar lirik lagu. Itu adalah simbol kebangsaan, simbol persatuan. Ketika seseorang mengganti kata bersatu menjadi merdeka, ia bukan hanya mengubah teks, tapi merusak makna. Merdeka adalah awal perjuangan.
Seketika suasana stadion yang semula hikmat berubah menjadi bingung. Beberapa fans langsung terlihat mengernyitkan dahi dan di media sosial ledakan reaksi tak bisa dibendung. Klip pendek dari momen tersebut langsung menyebar di TikTok, X, hingga YouTube. Dan begitulah Piala Presiden 2025 belum juga memulai pertandingan pertamanya, namun sudah berhasil mencatat sejarah sebagai pembukaan turnamen paling memalukan yang pernah ada. Juara bertahan dipermalukan klub peringkat 5 Thailand. Setelah dibuka dengan kesalahan memalukan dalam lagu kebangsaan, banyak yang berharap pertandingan-pertandingan di Piala Presiden 2025 bisa sedikit menebus kekacauan itu. Harapan itu tertuju terutama pada sang juara bertahan, klub Indonesia yang 2 edisi sebelumnya tampil begitu dominan dan kini dibebani ekspektasi untuk menjaga marwah sepak bola lokal. Namun kenyataan lagi-lagi bicara lain. Sang juara bertahan harus berhadapan dengan tim asing undangan, Port FC, klub yang hanya finish di peringkat kelima Liga Thailand musim lalu. Secara logika, pengalaman dan status tuan rumah, Indonesia seharusnya unggul. Tapi di lapangan, yang terjadi adalah kejutan besar. Juara bertahan Indonesia dipermalukan habis-habisan. Bukan hanya kalah secara skor, tapi juga kalah mental, kalah strategi, dan yang paling menyakitkan, kalah di hadapan ribuan pendukung sendiri. Ketalahan ini tak sekedar soal hasil pertandingan. Ini tentang hilangnya kepercayaan publik terhadap kualitas sepak bola lokal. Ketika tim terbaik yang kita miliki tak bisa bicara banyak di kandang sendiri, maka jelas ada yang salah dalam sistem pembinaan, manajemen, dan mentalitas bertanding. Jika juara bertahan saja bisa terhempas dengan mudah seperti itu, lalu bagaimana nasib klub-klub lain? Rumput lapangan yang lebih mirip ladang ubi daripada stadion sepak bola. Setelah pembukaan memalukan dan tumbangnya juara bertahan, publik masih mencoba berharap. Mungkin atmosfer turnamen bisa terangkat lewat kualitas pertandingan. Tapi apa daya, kualitas pertandingan pun ternyata ikut tenggelam. Bukan karena taktik pelatih atau kualitas pemain, tapi karena satu hal mendasar, kondisi lapangan yang memprihatinkan. Ya, sepanjang turnamen, kondisi rumput di beberapa stadion utama benar-benar mengecewakan. Ada yang tampak gundul di banyak titik, ada yang bergelombang seperti permukaan tanah bekas bajakan, bahkan ada yang terlihat seperti belum siap pakai. Tak sedikit pula pemain yang terpleset saat sprint, kehilangan kontrol bola karena pantulan tidak rata, atau bahkan terpaksa berhenti bermain karena rumput menyangkut di sepatu. Kamera tak bisa menutupi noda-noda tambalan tanah dan siaran ulang berkali-kali memperlihatkan pemain jatuh bukan karena lawan, tapi karena lapangan itu sendiri. Ini bukan kali pertama kualitas rumput jadi masalah, tapi tetap saja dibiarkan seolah tak penting. Padahal rumput adalah fondasi pertandingan, tempat di mana semua taktik dan drama berlangsung. Dan ketika fondasinya rusak, jangan harap kualitas permainan bisa naik. Mati lampu saat laga sedang berlangsung. Jika kamu pikir Piala Presiden 2025 sudah cukup memalukan dengan salah lirik lagu kebangsaan, kekalahan juara bertahan dari tim Thailand, dan lapangan yang lebih cocok untuk bertani, tunggu dulu. Karena drama terbesar justru datang di tengah pertandingan ketika duel seru antara Arema FC melawan Oxford United mendadak terhenti. Bukan karena kartu merah, bukan karena kerusuhan, tapi karena mati lampu. Ya, kamu tidak salah dengar. Lampu stadion padam total saat pertandingan masih berlangsung. Pertandingan yang disiarkan langsung ke ribuan penonton di Indonesia dan luar negeri itu tiba-tiba berubah menjadi tayangan gelap gulita.
Para pemain bingung, pelatih hanya bisa menggelengkan kepala, dan penonton di stadion mulai bersiul tanda kecewa. Dan ironisnya ini terjadi di stadion yang disebut-sebut sebagai venue utama dalam turnamen ini. Pertanyaannya sederhana, bagaimana bisa sistem kelistrikan di turnamen nasional sekelas Piala Presiden tidak punya mitigasi untuk hal sepenting ini? Dan benar saja, beberapa media luar negeri yang meliput pertandingan tersebut juga mengangkat insiden ini. Beberapa menyindir dengan judul sinis seperti "Friendly Match Turns into Blackout Show". Nama Indonesia kembali tercoreng, bukan karena permainan buruk, tapi karena infrastruktur yang tidak layak. Ini bukan sekedar insiden teknis, ini penghinaan terhadap profesionalisme. Dan yang pasti, bagi Oxford United yang datang jauh-jauh dari Inggris, ini akan jadi pengalaman yang mereka ceritakan puluhan tahun ke depan. Bukan karena prestasi, tapi karena gelapnya sepak bola Indonesia secara harfiah dan simbolis. Final banjir, drainase yang tak berfungsi, final berubah jadi kolam. Biasanya, sebuah turnamen besar akan menyimpan klimaks terbaiknya di partai final, pertandingan yang seharusnya jadi penutup sempurna dari seluruh rangkaian drama. Tapi, Piala Presiden 2025 justru menyimpan malapetaka terbesarnya di ujung cerita. Laga final yang mempertemukan Port FC melawan Oxford United, dua tim undangan yang melaju mulus ke puncak, justru berubah menjadi pertunjukan air yang tak lucu. Beberapa jam sebelum kick-off, hujan deras mengguyur kota tempat final digelar. Tapi semua tetap optimis. Tenang, ini stadion besar. Pasti sistem drainasenya canggih. Nyatanya, itu hanya harapan kosong. Saat peluit babak pertama ditiup, genangan air sudah terlihat di beberapa sudut lapangan. Dan seiring waktu berjalan, lapangan berubah jadi kolam dangkal. Bola tak lagi bisa mengalir normal, pemain kesulitan mengontrol umpan, dan alih-alih menyaksikan laga penuh taktik, penonton malah disuguhi pemandangan pemain menendang air, bukan bola. Padahal, sistem drainase adalah bagian dasar dari infrastruktur stadion. Bukan hal baru, bukan ilmu tinggi, tapi tetap saja gagal. Dan akibat dari itu, partai puncak Piala Presiden 2025 yang seharusnya jadi etalase kualitas sepak bola Asia Tenggara justru dicatat sebagai pertandingan yang rusak karena air. Dan di titik ini, semua terasa lengkap. Dari awal hingga akhir, Piala Presiden 2025 gagal total. Bukan hanya soal teknis, tapi soal nilai, mentalitas, dan cara kita memperlakukan sepak bola. Bukan sebagai olahraga, tapi sebagai panggung kekuasaan. Jadi, apa pendapatmu tentang semua kekacauan di Piala Presiden 2025 ini? Apakah kita akan terus diam atau mulai bersuara? Tulis unek-unekmu di kolom komentar, biar suara kita didengar. Jangan lupa klik like kalau kamu juga kecewa dan share video ini ke teman-temanmu agar makin banyak yang sadar. Sepak bola Indonesia butuh perubahan, bukan sekedar seremonial. Dan yang paling penting, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di sini kita bahas sepak bola dengan jujur, kritis, dan tanpa takut basa-basi. Karena kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi?